Halo, salam jumpa di Bincang Buku Virtual dalam rangkaian acara Banjarbaru Rainy Day Literary Festival 2020. Kali ini kita akan membahas tentang Analekta, ditulis oleh Hudan Nur. Analekta ini merupakan esai-esai sastra dan kita akan berbincang apa saja di dalam Analekta ini tentang proses kreatif dan berbagai hal mengenai buku ini. Oke, langsung saja kita tanyakan kata-kata simpel saja dulu tentang apa sih sebenarnya Analekta ini di mata Hudan Nur. Analekta itu kalau dari bahasa yang cukup arkais dari kamus bahasa Indonesia itu kan kumpulan. Ya. Kumpulan. Selama ini kita menggunakan kata kumpulan itu sebagian besar hanya untuk kata kumpulan, tidak ada kata padan atau sinonim. Maka saya gunakan kata analekta. Artinya adalah kumpulan dari esai-esai. Apakah ada alasan khusus untuk menggunakan Analekta daripada kata kumpulan? Supaya ini bisa menjadi sebuah simbol atau ini loh tulisan kumpulan-kumpulan saya, tidak menggunakan istilah kumpulan. Oke. Makanya namanya pun langsung Analekta. Oke. Terlepas dari penamaan ini, di sini karena esai-esai sastra memuat berbagai macam, ada kritik, ada esai secara umum. Pertama, saya akan menanyakan bagaimana proses penulisan Analekta ini. Proses kreatif. Jadi Analekta ini sebenarnya adalah tulisan-tulisan yang saya tulis itu sejak tahun 2008 sampai 2020. Jadi buku ini sekaligus penanda saya menulis. Jadi sudah hampir 2 dasawarsa saya menulis sejak tahun 2000. Tetapi pada tahun 2000 itu saya masih fokus di menulis artikel ringan di koran. Kemudian ada di website. 2001 itu sudah ada website, saya gabung di Geocities 28. Kemudian lagi ada koran-koran. Tapi kalau untuk koran-koran itu saya lebih fokus mengirimkan karya-karya puisi. Lalu cerpen saya itu baru ada itu tahun 2004-2005. 2004 sendiri saya ketika intens menulis cerpen, ketika SMA saya beberapa kali ikut lomba penulisan cerpen. Pernah waktu itu Balai Bahasa mengadakan cipta cerpen eksperimen dan saya sebagai salah satu pemenangnya waktu itu. Kalau yang lain, esai mungkin ya, esai seperti ini. Esai ini sebuah kontemplasi saya terhadap responsif dari karya-karya. Kenapa karya-karya mungkin ya? Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Lebih dulu, di tengah minimnya esai sastra di Kalimantan dan kritik sastra, kenapa Hudan Nur memilih untuk jalur ini, mengkritik atau menulis esai? Padahal di Kalimantan Selatan, genre ini agak kurang diminati oleh banyak penulis. Kritik sastra ataupun esai sastra di Kalimantan Selatan memang tidak berjalan seimbang atau berjalan seiring karena kurang pesat, kurang diminati. Banyak karya-karya di Kalimantan Selatan ini hadir atau bermunculan, tetapi kalau saya secara privat, secara pribadi itu karya yang berhasil adalah karya yang bisa mensugesti pembaca. Jadi apa yang dia baca itu bisa mensugesti. Aku misalnya membaca, itulah karya berhasil. Dan pada kenyataannya, hampir karya-karya yang ditulis oleh penulis dari Kalimantan Selatan adalah karya-karya misalkan puisi, adalah kata-kata yang dipuitis-puitiskan. Bukan puisi dalam arti puisi dalam kanda kutip itu adalah sastra, bukan yang sastra seperti itu. Iya. Seberapa berpengaruhnya misalnya dalam penjelasan itu terhadap esai sastra atau kritik sastra dalam karya sastra di Kalimantan Selatan? Bagaimana kedepannya misalnya untuk memperbaiki? Yang saya dengar misalnya minimnya kritik sastra akan berpengaruh terhadap karya sastra banyak penulis di Kalimantan Selatan. Bagaimana seharusnya untuk memperbaiki penulis kritik sastra agar lebih banyak?
Sebenarnya kalau kita bicara ini cakupan jangkauan, bukan hanya Kalimantan Selatan, tapi mungkin lebih globalnya itu adalah dunia. Ketika karya-karya, apalagi sekarang musim pandemi seperti ini, banyak sekali karya-karya puisi berhamburan. Siapapun sekarang bisa membaca puisi, siapapun bisa menulis puisi. Puisi menjadi kayak semacam lomba diperlombakan. Kemudian lomba tulis puisi juga semakin menjadi pandemi itu sendiri. Jadi sekarang lihat, oh berarti ini kita masuk ke pandemi puisi. Memang bukan hanya pandemi, mungkin kayak tsunami puisi kan, seperti itu. Lalu kalau misalnya tadi pertanyaannya seberapa pengaruhnya, saya kira saya tidak bisa menjawab pengaruhnya, kemudian efeknya seperti apa, apakah ini dengan kurangnya mungkin minimnya para penulis-penulis kritik, kemudian kurangnya penulis esai-esai itu terhadap bagaimana dia bisa menambah atau meningkatkan, saya kurang ini. Karena tugas dari kritikus sastra sebenarnya, kalau kita saya tidak ingin menjudge atau menghakimi sebuah lembaga pendidikan, tetapi itu adalah sebuah bagian dari upaya yang sebenarnya harus dinaungi oleh misalkan Fakultas Budaya. Karena kritik sastra ini berhadapan langsung dengan para penulis sastra, yang misalnya entah puisi, novel ataupun cerpen, akan menimbulkan gesekan pasti dong sama penulis. Apakah ada misalnya gesekan dengan penulis yang dikritik, misalnya dalam buku-buku ini novelnya Augustan atau misalnya puisi-puisi Hijrah Perantau, apakah tidak mengganggu penulis sastra tersebut dalam misalnya dalam kekayaan, misal dia merasa tersinggung kah atau segala macam? Kalau dalam literasi keberaksaraan, justru dialektika itu akan muncul dari tulisan dibalas oleh tulisan, ya kan? Kalau secara tatap muka mungkin ada pergesekan seperti itu, kalau saya secara pribadi sepertinya tidak ada. Saya tidak tahu hati orang kan. Tapi kalau secara ini kita bersentuhan, bertatap muka dan segala macam, kayaknya oke-oke saja. Tapi sebagai artis misalkan, penulis itu artis misalkan, netizen yang menulis yang merasa terhakimi atau merasa dikritik, kita cuek aja. Cuek. Bukan tidak ada. Cuek aja. Karena apa yang kita tulis, terlepas itu ada sesuatu yang benar, kemudian terlepas itu kurang tepat atau keliru sekalipun, dibalas lagi oleh tulisan-tulisan seperti itu, dan dialektika akan terus bergulir. Itu sebenarnya simbiosis, saya boleh dikatakan mutualisme. Disitulah ada karya, kemudian ada filter dari bukan hanya pembaca sebenarnya, tapi bagaimana seorang penulis itu nge-review kan. Jadi tugas kritikus itu selain nge-review, dia bisa memberi apresiasi. Selain memberi apresiasi, dia memberi sebuah masukan apa sebenarnya kekurangan, kemudian bukan hanya kekurangan, kelebihan yang tidak bisa diungkapkan oleh si penulis. Mungkin ternyata si pembaca, misalkan saya membaca, oh ini kalau misalnya cerita ini lebih bisa diangkat atau diimajinasikan secara liar lagi, menjadi sesuatu yang seperti ini, itu barangkali. Oke, mungkin misalnya dikatakan pengkritik itu seorang yang sok tahu dalam hal pengkayaan. Pernah mendengar hal-hal semacam itu dari penulisnya langsung? Kalau itu pernah ada, cuman bukan saya yang diinikan, mungkin orang lain, karena orang yang menulis kritik atau esai itu dia harus punya pengetahuan dulu kan. Pengetahuan, informasi-informasi, kemudian ada kajian-kajian. Nah, ini tertarik ke kajian. Selama ini kita itu menulis itu berdasarkan kajian-kajian orang barat. Ya kan, teori-teori kita serap orang-orang barat. Saya di sini mencoba bagaimana sih kita itu menciptakan menciptakan sebuah teori yang adaptif dengan kondisi penulis-penulis yang ada di Kalimantan Selatan khususnya misalkan. Karena kayak gini, ada misalkan menulis tentang kehidupan, tapi yang dikritiki pisau bedah yang dipakai itu adalah misalkan hermeneutika
orang barat. Iya. Sementara orang timur, karya-karya orang timur itu dengan adaptifnya tulisan-tulisan ditulisnya, karena terus terang saja untuk dunia saat ini rata-rata menulis itu dengan mengandalkan lokalitas. Iya. Lokalitas, kemudian persoalan politik, dua hal itu yang sangat menonjol. Sementara kebudayaan kita, lokalitas kita dengan orang-orang barat itu kan cukup berbeda. Kita mempunyai sejarah-sejarah yang berbeda dengan mereka. Nah, kalau kita menggunakan konsep-konsep, teori-teori itu di dalam kita menulis, kalau bagi saya itu kurang tepat. Akhirnya pembaca-pembaca yang dalam tanda kutip adalah orang-orang akademisi membaca tulisan di Analekta itu tidak akan merasakan linear terhadap apa yang pernah dia baca, karena saya tidak menggunakan teori-teori yang dipakai oleh orang-orang akademisi. Kalau dalam menulis itu ada dua aliran dalam menulis esai, itu aliran akademisi dan juga yang secara yudisial. Saya tidak pakai itu, saya pakai aliran Gen Z. Aliran Gen Z itu artinya menuliskan sebuah karya, mengupas karya itu secara impresif, secara impresional. Jadi tidak hanya mengutip atau mencoba menerapkan teori dari A kemudian dikupas dengan karya atau apa yang ditulis dari penulisnya, tidak begitu. Jujur itu agak memusingkan bagi saya yang seorang penulis sebenarnya yang bukan memahami kritik sastra. Cuma mungkin bisa ditanyakan apa sih sebenarnya untuk lokal saja, misalnya Kalimantan Selatan, sastra Kalimantan Selatan itu apakah bentuknya beda sehingga memerlukan kritik yang beda dengan di luar, atau punya aliran yang sama misalnya dengan di Jawa atau dengan di Sulawesi dan segala macam, dalam bentuk entah puisi kah, cerpen dan segala macam, dalam bentuk pengkayaan. Ya, ada yang menarik. Ini menarik pertanyaannya. Jadi setiap daerah, setiap penulis yang dilahirkan di daerah, misalkan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan Sumatera, itu ternyata memiliki perbedaan. Ini kalau saya boleh, ini ada semacam cedera media massa misalkan. Kenapa hanya karya-karya dari karya-karya dari penulis dari Sumatera dan Jawa saja yang ditonjolkan, Kalimantan tidak? Karena seleranya beda. Apa yang dituliskan, apa orang-orang pengetahuan lokal yang mendasari penulis Kalimantan misalkan menulis itu berbeda dengan orang-orang yang di Sumatera. Kenapa itu? Jadi yang menariknya begini. Ketika Buya Hamka misalkan, Buya Hamka menulis, ya kan? Yeah. Amrin Pani, kemudian Sultan Taja Ali Sabana, kemudian lagi Amir Hamzah dan yang lain-lainnya yang berasal dari Sumatera. Karya-karya yang mereka lahirkan dari sana dengan kebudayaan-kebudayaan misalkan yang melatari adalah budayaan Minang, itu sangat Melayu sekali, kemudian lagi sangat, kalau dalam bahasa Banjar itu kan ada meanduh-anduh, tapi sangat nyentrik, asik sekali. Berbeda dengan tulisan dari penulis-penulis Kalimantan yang tidak memiliki budaya tersebut. Akhirnya media-media tertentu itu karena memang latar belakangnya itu adalah saya boleh nggak di sini menyebutkan misalkan, jangan revisi yang ini. Tapi saya perlu menyampaikan di sini, di dalam media, tadi kan cedera media, di dalam media itu, media massa yang ada di Pulau Jawa yang kita katakan menasional itu adalah media-media bercita rasa Minang, bercita rasa Jawa. Itu yang melatari kenapa kita berbeda, dan akhirnya esai-esai atau kritik-kritik yang ini jadinya beragam juga. Apa misalnya kalau untuk penulis Kalsel, apalagi yang muda-muda, untuk nasional katakanlah seperti itu, apakah harus beradaptasi dengan cara penulisan nasional yang tadi katanya sangat Melayu, atau tetap mempertahankan keotentikannya sebagai penulis Kalsel dengan gaya tulisannya masing-masing, tapi tidak bakal misalnya dilihat secara nasional? Apa yang harus kita lakukan sebagai
penggiat seni atau sastra di Kalsel? Ini ada produk baru ya, saya katakan produk baru, bukan hanya media yang dikatakan Minang itu, kan Minang itu karena sudah luntur, Balai Pustaka saya sebut saja, misalkan Balai Pustaka sudah luntur, tapi sekarang ada sebuah media seperti Basa Basi, sekarang ini lebih ke eksperimen, dan ini cukup menarik. Kenapa dia mengambil eksperimen? Karena ternyata penulis-penulis yang dari Sulawesi, yang dari Papua, itu cara mengungkapkannya berbeda. Dengan Kalimantan pun berbeda. Hanya saja adalah tantangannya bagaimana kita mengkolaborasikan atau melahirkan sesuatu yang bernas itu dengan proses kontemplatif yang seperti apa, kemudian dengan proses yang menghasilkan eksperimen seperti apa. Itu yang saya kira belum dilakukan oleh semua penulis di Kalimantan. Akhirnya apa? Nama-nama yang muncul tetap itu-itu saja. Oke. Untuk menulis di media-media yang dikatakan nasional itu. Berarti masalah utamanya bukan cuma berada di media yang sangat katakannya Jawa sentris atau media-media lain. Masalah kita ada di penulis juga yang kurang berkembang dalam segi kekayaan. Dan mungkin di sana pentingnya esai sastra dan kritik sastra bagi penulis muda. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu yang bisa seperti semacam umpan balik atau feedback. Pertanyaan terakhir, karena di dalam buku ini ada memuat tentang kesusastraan Banjarbaru, bagaimana kesusastraan Banjarbaru di masa lalu dan mendatang, bagaimana misalnya sastra 5 tahun atau 10 tahun mendatang di mata seorang Hudan Nur? Kita akan melompat. Kita akan melompat. Kita sekarang ini 9 bulan sudah mengalami prosesi pandemi, itu banyak sekali perubahan-perubahan. Bagaimana kita misalkan mencintai bunga, tidak bertemu dengan bunga, ya kan? Begitu juga kita menulis. Saya kira ini lompatan-lompatan seperti ini diakui beberapa orang adalah suatu anugerah. Tetapi di lain pihak adalah sesuatu yang sangat memberikan kita sesuatu yang menyedihkan. Misalkan ini penulisan kan otomatis keterkaitannya dengan media cetak ya. Media cetak yang dulunya memberi ruang misalkan untuk penulis atau pegiat-pegiat itu untuk mengekspresikan atau menginformasikan tentang aktivitasnya, sekarang sudah tidak ada lagi. 2 koran cetak yang memiliki kanal hari Minggu yang memuat ruang sastra itu sudah tidak ada lagi. Ini suatu lonjakan juga ketika bulan April di Kalimantan Selatan sudah menghilangkan itu semua, ikut pandemi dan larut di dalam pandemi itu. Saya kira media daring muncul, ya kan? Jadi ini adalah lompatan, dan saya kira 5 tahun yang akan datang ada sesuatu yang berbeda lagi. Tapi karena ini kita tidak akan berbicara mengenai cenayang atau ramalan, kita tunggu saja. Oke. Apa hal-hal terakhir mungkin ingin disampaikan yang tidak sempat saya tanyakan tentang cover buku yang beda misalnya? Ya. Jadi kebetulan ini Analekta ini sudah barangkali ini sisa beberapa saja lagi, dan kebetulan ketika saya exposure di media daring mengenai media sosial, jejaring media sosial, ternyata banyak yang mencari Analekta. Akhirnya Analekta dicetak dengan edisi yang lebih fresh. Itu saja. Dengan ada beberapa yang perlu direvisi di sini. Baiklah, itu saja saya kira wawancara atau bedah buku virtual atau bincang buku bersama Hudan Nur, penulis wanita Kalsel yang sangat tangguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.